Memulai mengisi e-kinerja di PMM, langkah yang pertama adalah membuka aplikasi Merdeka Mengajar atau melalui website jika Bapak Ibu menggunakan laptop. Pada bagian PMM, Bapak Ibu bisa langsung memilih bagian kinerja atau pengelolaan kinerja. Nah, nanti akan tampak tampilan isi rencana kinerja atau warna biru dan penjelasan alur pengelolaan kinerja. Nah, untuk itu Bapak Ibu langsung klik di sini, lanjut rencanakan kinerja. Di sini, rencana kinerja dibuatkan dalam per semester mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Kemudian setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat beberapa indikator, di mana indikator di sini ada 8 yang muncul berdasarkan rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pada tahap ini, Bapak Ibu cukup memilih salah satu indikator yang di praktik pembelajaran untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu masing-masing. Misalkan saya memilih yang bagian penerapan disiplin positif. Kemudian kita klik ke langkah selanjutnya, yakni ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada keterangan bahwa Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Jadi, perencanaan pengembangan kompetensi ini ditentukan dalam rentang poin minimal antara 32 poin hingga 128 poin dalam satu semester. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih atau merencanakan rencana hasil kerja dari beberapa yang sudah ada, ya, pilihan di sini. Mulai dari apa, misalkan ada beberapa pilihan, kita ambil yang mudah-mudah saja. Misalkan ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan sebagainya. Misalkan di sini kita mengambil satu kegiatan, berarti di sini nanti akan muncul 4 poin. Kemudian kita juga misalkan mengisi RHK selanjutnya. Nah, di sini ada indikator meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Misalkan dalam satu semester ini nanti kita bisa mendapatkan 4 sertifikat, maka kita memilih 4 yang mana nilainya itu per satu kegiatan adalah 8 poin. Jadi dalam 4 kegiatan ini sudah mencakup 32 poin. Misalkan sampai di sini kita berarti sudah mendapatkan 36 poin. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai batas minimal atau berapapun itu sesuai dengan pengembangan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke tugas tambahan. Kita klik yang bagian hitam ini. Nah, di sini ada beberapa tugas tambahan yang bisa ditambahkan di sini sesuai dengan indikator yang ada. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih indikator mana yang tepat, yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Mengisi e-kinerja di PMM, langkah yang pertama adalah membuka aplikasi Merdeka Mengajar
atau melalui website jika Bapak Ibu menggunakan laptop. Pada bagian PMM, Bapak Ibu bisa langsung memilih bagian kinerja atau pengelolaan kinerja. Nah, nanti akan tampak tampilan isi rencana kinerja atau warna biru dan penjelasan alur pengelolaan kinerja. Nah, untuk itu Bapak Ibu langsung klik di sini, lanjut rencanakan kinerja. Di sini rencana kinerja dibuatkan dalam per semester mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Kemudian setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat beberapa indikator, di mana indikator di sini ada 8 yang muncul berdasarkan rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pada tahap ini, Bapak Ibu cukup memilih salah satu indikator yang di praktik pembelajaran untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu masing-masing. Misalkan, saya memilih yang bagian penerapan disiplin positif. Kemudian, kita klik ke langkah selanjutnya, yakni ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada keterangan bahwa Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Jadi, perencanaan pengembangan kompetensi ini ditentukan dalam rentang poin minimal antara 32 poin hingga 128 poin dalam satu semester. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih atau merencanakan rencana hasil kerja dari beberapa yang sudah ada ya, pilihan di sini, mulai dari apa, misalkan ada beberapa pilihan, kita ambil yang mudah-mudah saja. Misalkan ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan sebagainya. Misalkan di sini kita mengambil satu kegiatan, berarti di sini nanti akan muncul 4 poin. Kemudian kita juga misalkan mengisi RHK selanjutnya. Nah, di sini ada indikator meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Misalkan dalam satu semester ini nanti kita bisa mendapatkan 4 sertifikat, maka kita memilih 4 yang mana nilainya itu per satu kegiatan adalah 8 poin. Jadi dalam 4 kegiatan ini sudah mencakup 32 poin. Misalkan sampai di sini kita berarti sudah mendapatkan 36 poin. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai batas minimal atau berapapun, itu sesuai dengan pengembangan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke tugas tambahan. Kita klik yang bagian hitam ini. Nah, di sini ada beberapa tugas tambahan yang bisa ditambahkan di sini sesuai dengan indikator yang ada. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih indikator mana yang tepat, yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing. Ya, mulai dari ada tugas tambahan di sini ada sebagai wali kelas, ada sebagai kepala perpustakaan, sebagai tambahan guru piket, koordinator bursa kerja, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke perilaku kinerja. Di sini Bapak Ibu bisa mengisikan
perilaku kinerja atau perilaku kerja itu dipilih untuk masing-masing aspek, hanya cukup memilih satu yang diprioritaskan untuk semester ini. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung memilih ke rangkuman atau ke simpan draft terlebih dahulu. Nah, jika memang semua sudah finish, maka Bapak Ibu bisa langsung lanjut ajukan ke pimpinan. Tetapi bila Bapak Ibu masih ragu, maka jangan klik lanjut ajukan, tapi Bapak Ibu masih bisa klik ubah di sini. Oke. Demikian tadi bagaimana cara mengisi kinerja di PMM 2024. Semoga Bapak Ibu bisa diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Terima kasih.